Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nurul Yuniarti dari program studi PGMI dengan NIM 051. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tes akhir semester mata kuliah ilmu fikih. Dalam video ini, saya tidak hanya menyampaikan jawaban dari masing-masing soal, tetapi juga menjelaskan pemahaman saya mengenai materi yang telah dipelajari selama satu semester ini. Menurut saya, mempelajari fikih bukan hanya menghafal hukum-hukum Islam, tetapi juga memahami bagaimana para ulama menggunakan dalil dan metode berpikir untuk menghasilkan suatu ketentuan hukum. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan 5 pembahasan utama yang berkaitan dengan perbedaan mazhab, pengurusan jenazah, zakat, haji, dan metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Soal yang pertama yaitu perbedaan pembacaan basmalah. Soal pertama menunjukkan bahwa perbedaan dalam fikih sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar. Banyak orang mengira bahwa jika ada perbedaan pendapat berarti ada pihak yang salah. Padahal dalam ilmu fikih perbedaan seringkali muncul karena adanya perbedaan cara memahami dalil. Dalam kasus pembacaan basmalah pada surah Al-Fatihah, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Karena dianggap bagian dari Al-Fatihah, maka membacanya menjadi wajib dalam setiap rakaat salat. Bahkan dalam salat jahriyah seperti subuh, maghrib, dan isya, basmalah dibaca secara keras. Berbeda dengan itu, mazhab Hanafi mengandung bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Mereka menganggap basmalah sebagai ayat yang berdiri sendiri dan berfungsi sebagai pemisah antar surah. Oleh karena itu, hukumnya hanya sunnah dan dibaca secara lirik. Sementara itu, mazhab Maliki lebih mengutamakan praktik masyarakat Madinah yang dianggap paling dekat dengan tradisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masyarakat Madinah tidak terbiasa membaca basmalah secara keras dalam sholat fardu, maka pembacaan tersebut cenderung dimakruhkan. Dari perbedaan ini menunjukkan bahwa para ulama tidak berbeda dalam tujuan beribadah, tetapi berbeda dalam metode memahami dalil. Oleh karena itu, ketika kita menjadi makmum di daerah yang mayoritas mazhabnya berbeda, sikap yang paling tepat adalah menghormati imam dan mengikuti tata cara yang berlaku selama masih berada dalam ruang lingkup ijtihad. Dengan cara tersebut, persatuan umat tetap terjaga. Lanjut soal nomor 2, yaitu tentang pengurusan jenazah. Soal kedua, pembahasan pengurusan jenazah yang termasuk fardu kifayah. Salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap manusia dapat dilihat dari bagaimana agama ini mengatur hak seseorang bahkan setelah ia meninggal dunia. Dalam proses memandikan jenazah, terdapat aturan bahwa jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tetap menjaga aurat dan kehormatan seseorang meskipun ia telah meninggal dunia. Namun, ada pengecualian bagi pasangan suami istri. Seorang suami diperbolehkan memandikan istrinya dan seorang istri juga diperbolehkan memandikan suaminya. Selain itu, keluarga terdekat biasanya lebih diutamakan karena dianggap lebih memahami kondisi jenazah dan lebih mampu menjaga kehormatannya. Kemudian, dalam proses mengkafani jenazah, terdapat perbedaan jumlah lapisan kain kafan antara laki dan perempuan. Jenazah laki-laki disunahkan menggunakan 3 lapis kain kafan, sedangkan jenazah perempuan disunahkan memakai 5 lapis kain kafan. Tambahan lapisan pada kafan perempuan bukan menunjukkan bahwa perempuan lebih tinggi atau lebih rendah daripada laki-laki. Tujuannya adalah untuk
memberikan perlindungan aurat yang lebih sempurna dan menjaga kehormatan perempuan hingga akhir hayatnya. Dari pembahasan ini bisa kita pahami bahwa pengurusan jenazah bukan sekedar prosedur ibadah, tetapi juga mengandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 tentang syarat-syarat harta yang wajib dikenai zakat mal. Pada soal ketiga ini dibahas mengenai indikator yang menyebabkan suatu harta wajib dikenai zakat mal. Menurut saya, syarat-syarat ini menunjukkan bahwa Islam tidak mewajibkan zakat secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pemilik harta. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, yaitu al-milka at-tamah, an-nama, nisab, dan haul. Pertama yaitu al-milka at-tamah atau kepemilikan penuh. Yang dimaksud dengan al-milka at-tamah adalah harta tersebut benar-benar menjadi milik seseorang dan berada dalam penguasaannya. Ada beberapa ciri dari kepemilikan penuh ini, yaitu harta dapat digunakan sesuai kehendak pemiliknya, harta tidak berada dalam sengketa atau perselisihan, harta tidak sedang dikuasai pihak lain tanpa hak, pemilik memiliki kebebasan untuk memanfaatkannya, menjual atau mengelola harta tersebut. Yang kedua yaitu an-nama atau berkembang. An-nama berarti harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang atau bertambah nilainya. Contohnya, harta perdagangan, peternakan, perkebunan, dan tabungan yang digunakan untuk kegiatan produktif. Kenapa syarat ini penting? Karena zakat pada dasarnya dikenakan pada harta yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan atau pertumbuhan nilai ekonomi. Misalnya, seseorang memiliki toko yang menghasilkan keuntungan setiap bulan. Harta tersebut memiliki unsur perkembangan sehingga menjadi objek zakat. Dari konsep an-nama ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mendorong perputaran dan pemerataan kekayaan di masyarakat. Yaitu ketiga, nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Artinya, jika jumlah harta belum mencapai nisab, maka zakat belum diwajibkan. Jika jumlah harta sudah mencapai nisab, maka seseorang mulai memiliki kewajiban zakat apabila syarat lainnya juga terpenuhi. Keberadaan nisab ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan. Orang yang hartanya masih sedikit tidak dibebani dengan kewajiban zakat. Dengan yang mempunyai kekayaan yang lebih besar. Keempat yaitu haul. Haul adalah masa kepemilikan harta selama 1 tahun Hijriah. Tujuannya adalah memastikan bahwa harta tersebut benar-benar stabil dalam kepemilikan seseorang, menghindari kewajiban zakat pada harta yang baru diperoleh dalam waktu singkat, memberikan kesempatan kepada pemilik harta untuk mengelola hartanya terlebih dahulu. Syarat haul menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melihat jumlah harta, tetapi juga memperhatikan jangka waktu kepemilikannya. Selanjutnya yaitu soal nomor 4 tentang kriteria syarat-syarat wajib haji. Pada soal keempat dibahas mengenai syarat-syarat wajib haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam. Namun, berbeda dengan salat atau puasa yang diwajibkan kepada setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Haji hanya diwajibkan bagi mereka yang benar-benar mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, terdapat beberapa syarat wajib haji yang harus dipenuhi. Yang pertama,
yaitu Islam. Syarat yang paling utama adalah Islam. Artinya, haji hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang yang belum memeluk Islam tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji. Yang ketiga, semua rangkaian ibadah haji merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya berlaku bagi umat Islam. Di sini bahwa haji merupakan ibadah yang berkaitan langsung dengan keimanan seseorang kepada Allah. Syarat yang kedua yaitu balik. Syarat ini memiliki maksud seseorang telah memiliki tanggung jawab hukum dalam menjalankan syariat Islam. Anak kecil yang belum balik tidak dibebani kewajiban haji. Jika seseorang anak melaksanakan haji sebelum balik, hajinya tetap sah, tapi belum menggugurkan kewajiban hajinya ketika ia telah dewasa. Yang ketiga yaitu berakal. Seseorang yang melaksanakan haji, dia harus berakal sehat. Artinya, dia mampu memahami tata cara dan ketentuan ibadah haji, mampu membedakan yang benar dan yang salah, tidak mengalami gangguan akal yang menyebabkan hilangnya kemampuan memahami kewajiban agama. Syarat ini menunjukkan bahwa setiap kewajiban dalam Islam selalu dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan melaksanakannya. Yang keempat yaitu merdeka. Dalam kitab-kitab disebutkan bahwa salah satu syarat wajib haji adalah merdeka. Maksudnya, tidak berada dalam status perbudakan. Pada masa lalu, budak tidak memiliki kebebasan penuh atas dirinya sehingga tidak dibebani kewajiban haji. Walaupun sistem perbudakan pada saat ini sudah tidak ada, syarat ini tetap dicantumkan dalam kajian fikih karena merupakan bagian dari ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama. Yang kelima, yaitu mampu. Syarat ini yang paling sering dibahas karena kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji yaitu meliputi kemampuan finansial. Kemampuan finansial ini seperti memiliki biaya perjalanan haji, memiliki biaya selama hidup berada di tanah suci, mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua yaitu kemampuan fisik, memiliki kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji, tidak mengalami penyakit yang menghalangi pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga yaitu keamanan perjalanan, tersedianya akses perjalanan menuju tanah suci, memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji. Banyak orang hanya memahami kata mampu ini dari sisi biaya, padahal kemampuan fisik dan keamanan juga sangat menentukan. Seseorang mungkin memiliki biaya yang cukup, tetapi apabila kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, maka kewajiban haji dapat ditunda sampai ia benar-benar sehat dan mampu. Syarat-syarat wajib haji ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan kepada umatnya. Dia tidak memberatkan orang yang belum mampu, menyesuaikan kewajiban dengan kondisi individu, menjaga keselamatan dan kesehatan jamaah, memastikan ibadah dilakukan dengan baik dan khusyuk. Dari sini bisa kita lihat bahwa mampu itu memiliki peran yang sangat penting karena mencakup kemampuan finansial, fisik, keamanan, dan administrasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksakan kewajiban kepada seseorang di luar batas kemampuannya, sehingga ibadah haji benar-benar menjadi
bentuk penghambaan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh kesadaran. Selanjutnya yaitu soal nomor 5, metode ijtihad MUI dan kedudukan fatwa MUI dalam hukum Indonesia. Pada soal kelima ini dibahas mengenai metode yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam merumuskan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang belum ditemukan secara jelas pembahasannya dalam kitab fikih klasik. Perkembangan zaman telah melahirkan banyak persoalan baru, seperti transaksi digital, uang elektronik, kecerdasan buatan, hingga aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Karena itu diperlukan metode ijtihad yang mampu menjawab persoalan tersebut tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat Islam. Metode pertama yaitu adalah metode tarjihi, yang berarti memilih pendapat yang dianggap paling kuat di antara beberapa pendapat ulama yang sudah ada. Pendapat ulama yang sudah ada. Ciri-cirinya bisa seperti digunakan ketika sudah terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai suatu masalah, tidak membuat hukum baru tetapi memilih pendapat yang paling kuat. Dasar pemilihannya adalah kekuatan dalil, kemaslahatan, dan relevansi dengan kondisi masyarakat. Yang kedua, metode ilhaqi. Metode ilhaqi berarti menghubungkan atau menyamakan masalah baru dengan masalah lama yang sudah memiliki ketentuan hukum. Ciri-cirinya seperti digunakan ketika persoalan baru belum dibahas secara langsung oleh ulama terdahulu. Ada kesamaan alasan hukum atau ilat dengan kasus yang sudah ada, mirip dengan konsep qiyas dalam usul fikih. Metode ini sangat penting karena memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip syariat yang sudah ada. Yang ketiga yaitu metode ijtihad insya'i. Metode ini digunakan ketika suatu persoalan benar-benar baru dan belum ditemukan pembahasannya dalam pendapat ulama terdahulu. Ciri-cirinya digunakan untuk masalah yang sangat baru, tidak ditemukan padanan kasus yang sama dalam literatur fikih klasik, memerlukan kajian mendalam terhadap Al-Quran, hadis, kaidah fikih, usul fikih, dan kemaslahatan masyarakat. Metode ini menunjukkan bahwa Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan dasar-dasar syariat. Perbedaan ketiga metode ini tersebut saling melengkapi karena tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Selanjutnya yaitu kenapa fatwa MUI dikategorikan sebagai produk hukum yang sifatnya ghairu ilzam, yaitu tidak mengikuti secara hukum negara. Bisa dilihat beberapa alasannya, karena MUI bukan lembaga pembentuk undang-undang. MUI tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi hukum negara. Fatwa bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fatwa berfungsi sebagai pedoman keagamaan, bukan aturan negara yang memaksa. Dari kelima pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat dipahami bahwa ilmu fikih bukan hanya mempelajari hukum halal dan haram, tetapi juga mempelajari cara para ulama memahami dalil serta merumuskan hukum untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan. Perbedaan pendapat mengenai pembacaan basmalah menunjukkan adanya keragaman metode ijtihad dalam Islam. Ketentuan pengurusan jenazah mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan manusia bahkan setelah ia meninggal dunia. Syarat-syarat zakat menunjukkan bahwa Islam menerapkan prinsip keadilan dalam bidang ekonomi. Sementara itu, syarat wajib haji mencerminkan bahwa Islam tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Adapun metode ijtihad yang digunakan MUI
membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan dasar-dasar syariat. Melalui pembelajaran fikih ini, kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui suatu hukum, tetapi juga memahami alasan, tujuan, dan hikmah di balik hukum tersebut. Dengan pemahaman yang baik, perbedaan pendapat dapat disikapi secara bijaksana dan ajaran Islam dapat diterapkan secara lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mempelajari fikih menjadi sangat penting agar kita tidak hanya menjalankan ibadah secara benar, tetapi juga mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pemahaman saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.